Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Halo Sobat SIP, tanggal 25 Juli 2025, BPS menyatakan angka kemiskinan di Indonesia hanya 8,47%, turun 0,1% dibanding September 24. Tetapi Bank Dunia mengatakan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 68,3%. Nah, ini sebetulnya yang benar yang mana? Untuk itu, kita akan mengupas dengan narasumber favorit Anda, Profesor Ferry Latuhihin. Halo Prof. Ferry. Halo Pak Tony. Selamat datang kembali. Thank you. Channel saya. Siap. Thank you very much for inviting me again. Iya. Okay. Hari ini kita mengupas berita nih. Ada tanggal 25 Juli kemarin katanya BPS angka kemiskinan Indonesia itu turun menjadi 8,47%, turun 0,1% dibandingkan September 24. Sedangkan World Bank itu mengatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia 68,3%. Beda jauh dong, Beda jauh. Ini gimana sih? Yang benar yang mana? Atau ada cara penghitungan yang berbeda? Atau gimana? Atau siapa yang salah nih? Ya gini, basically tergantung metodenya. Ya kan, kalau kita kan menggunakan metode sedemikian rupa sampai mendapatkan angka 8, sekian %. Yaitu satu, ya kan, yang dimaksud dengan kemiskinan itu kalau konsumsinya itu di bawah 20.000 per hari, berarti per bulan minimal 600.000, ya kan, antara 583 sampai 609.000, ya kan ya. Itu dianggap kalau di bawah 20.000 per hari itu dianggap benar-benar kemiskinan, gitu loh ya. Sekali, ya. Iya. Sementara kalau World Bank itu menggunakan purchasing power parity, ya, dibandingkan juga seragam dengan negara-negara lain. Iya kan, bukan Indonesia aja. Jadi kalau di Indonesia mungkin dianggap sebagai istilahnya habis daya konsumsi, biaya beli di Indonesia ya. Iya. Yang dianggap cukup gitu ya. Iya, 20.000 sekarang, come on man. Nah, ini juga harus 600.000 ya kurang iya, lebih ya. kurang 600.000 ya kan. Ya. World Bank menggunakan standar ya kan, metodologi yang berlaku untuk semua negara. Maka kalau kita membandingkan negara kita dengan negara lain, kalau kita ngotot dengan data BPS, ya kita selalu jadi pemenang. Iya kan, mungkin ya. Iya kan. Kelihatannya kita nggak miskin gitu kan. Padahal kita tahu bahwa BPS menggunakan tadi kriteria yang miskin kalau konsumsi di bawah 20.000 per hari, ya kan? Itu satu. Yang kedua juga harus dilihat kemiskinan perkotaan beda dengan kemiskinan di pedesaan. UMKM beda. Iya. Nah, di desa mungkin Anda bisa hidup dengan 20.000 per hari satu orang, ya per kepala. Sehingga ya kan, UMR yang terbatas masih bisa mengcover, masih bisa survive, ya kan, masih ada di situ boleh dibilang space untuk bisa napas, ya kan, walaupun pas-pasan gitu kan ya. Karena tapi UMR dinilai dari setiap daerah ya. di setiap daerah, dan juga cost of living di daerah tentu berbeda dengan cost of living di Jakarta atau kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan segala macam, ya kan ya, sehingga juga ukurannya berbeda lagi. Tapi karena memang mayoritas penduduk kita masih ada di pedesaan, kita tidak berhasil melakukan urbanisasi, karena kita tidak berhasil melakukan industrialisasi, hasilnya seperti ini kan gitu, ya kan. Beda sama Cina itu urbanisasi luar biasa karena industrialisasinya berhasil. Nah, kita industrialisasi bukan cuma berhasil, malah menurun, ya. Kita lihat dari manufacturing sektor kita, ya kan. Iya, ya kan, sektor manufacturing, sektor pengolahan, ya kan ya. Nah, dari akhir abad tahun lalu ketika Soeharto jatuh, kontribusinya terhadap GDP sekitar 30%, sekarang itu down ke 18%. Artinya apa? Pekerja-pekerja di sektor formal ini semakin menipis gitu loh ya, dibandingkan 25 tahun yang lalu, ya kan? Berarti ada slogan yang mengatakan bahwa
enak zamanku toh. Iya, Itu bener ya? benar. Nah, average growth zaman Soeharto aja, Anda boleh tidak suka sama beliau, tapi kita ngomongin angka, bukan masalah beliau ya, suka atau tidak suka. Itu selama Pak Harto berkuasa, 32 tahun itu average growth kita 6,5% loh. Kita sekarang 5% ini susah, bahkan udah di downgrade ke 4,6%, ya kan ya. Nah selebihnya kita pernah menghasilkan swasembada pangan pada tahun 83 kalau nggak salah, ya kan ya. Walaupun memang at the end of the day tidak enak, yaitu terjadi krismon, tapi sebelum krismon itu kita harus akui bahwa Soeharto berhasil membangun ekonomi kita, gitu loh ya. Ya kita lihat bagaimana dari ekonomi yang sangat kedodoran tahun 65 dengan inflasi 65% pada waktu Soekarno jatuh, ya kan ya 66 ya, berhasil dia turunkan sampai ke single digit, itu sangat luar biasa. Nah, kenapa? Karena beliau paham kita harus merekrut orang-orang yang namanya teknokrat. Ya kan, dan pada waktu itu kita lihat ya bagaimana ada dua mafia ya, mafia Berkeley sama mafia Rotterdam, ya kan. Ya, mafia Berkeley ini antara lain adalah kembali lagi ya, Sumitro termasuk ya, sebetulnya Pak Sumitro itu mafia Rotterdam, tapi dia bergabung dengan Wijoyo, Deti Sastro, ya kan, Sumarlin, ya kan, Radis ya kan, Emil Salim, ya kan. Nah, sedangkan mafia Rotterdam kita lihat ada Pak Kwikian Gi almarhum, ya kan ya, yang barusan meninggal, ya kan. Ada Arifin Siregar, ada Radius Prawiro, dan mereka memang orang-orang yang punya kapasitas untuk membuat model pembangunan pada zamannya. Ya, jadi makanya Soeharto berhasil karena memang Soeharto menggunakan teknokrat yang memang paham ekonomi. Tapi Anda bayangkan dengan zaman sekarang, ya kan? Saya sampai nggak ngerti menteri begitu banyak dan saya nggak tahu juga. Saya nggak pernah lihat menteri-menteri ini orangnya siapa-siapa aja, nggak hafal juga gitu loh ya. Di zaman Prabowo ini ya. Dan lihat aja kebijakan ekonomi ya, populisme ya, pemborosan yang sangat luar biasa ya, makan bergizi gratis mau didongkrak sampai 83 juta mulut disuapin gitu. Uangnya dari mana bos? Menghasilkan tenaga kerja apa enggak? Lantas bikin koperasi merah putih gitu kan ya, itu didanain oleh pinjaman bank. Nah bank ini bisa kolaps loh, hati-hati loh. Karena bisa juga ini terjadi NPL yang sangat luar biasa. Kalau satu koperasi 5 miliar berarti itu total 400 miliar loh dengan 80.000 koperasi. Masalahnya ya kan orang yang mengelola koperasi itu bisa ngelola nggak? Nggak pernah ada track recordnya koperasi berhasil di Indonesia, Bos. Oh. Apalagi 80.000 loh. Ya, ya. Nah, makanya saya advise, Anda boleh bereksperimen dan scale-nya kecil dulu. Coba aja dulu dengan 5 koperasi, berhasil apa enggak? Ya. Ini mau langsung 80.000 koperasi. Ya, dan itu risiko luar biasa loh. Ya, kalau sampai memang bank-bank himbara yang ditodong untuk mendanai koperasi ini, bisa terjadi capital flight loh. Ya, orang nggak percaya taruh uang di bank-bank himbara seperti Mandiri, BNI, BRI, bisa aja. Akhirnya mereka bilang, gue pindahin ke luar negeri atau ke bank swasta seperti BCA, bisa terjadi loh. Karena tidak dipercaya. Kemarin terjadi penurunan harga daripada bank-bank himbara karena faktor ini. Ya, salah satunya menurut saya memang orang curiga. Dan saya dengar dari beberapa teman yang WA saya ya, banyak yang dia teman-teman gitu mindahin uangnya ke luar negeri gitu loh ya. Nah ini pemerintah harus aware bahwa ada systemic risk di dalam kebijakannya yang populis ya. Saya terus terang saya mengkritik ya pemerintah ini dengan satu alasan bahwa jangan sampai pemerintah ini goyang. Sebab kalau digoyang ini ongkosnya jauh lebih besar. Nah sebelum kejadian sebaiknya sadari bahwa kebijakan-kebijakan yang populis ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah yang ada, bahkan bumerang kepada Pak Presiden Prabowo sendiri yang ngotot dengan program-program yang populis gitu lah. Ya semua kalau saya lihat ya masalah MBG seharusnya lakukan dulu lah, piloting dulu dengan 50 sekolah. Berhasil apa enggak? Kan juga udah banyak yang keracunan. Ini kan ya, belum lagi yang kedua, berhasil apa enggak, duitnya ada apa enggak untuk sekaligus all out 83 juta mulut dengan total budget 371 triliun loh. Duitnya dari mana? Sementara kita lihat pendapatan negara dari pajak dan non pajak semakin sliding down. Karena masalah ekonomi sedang menurun juga. Persis. Ada kondisi ekonomi global yang tidak menentu juga. Dan yang jangan lupa jatuh tempo utang ya dari tahun 2025, 2026 sampai 2028. If I'm not mistaken, kalau saya tidak salah, itu 800-700 triliun tuh. You see, ini ngeri loh kalau menurut saya ya. Jadi saya mengkritik ini untuk
menghindari jangan sampai itu terjadi gitu loh ya. Ya, ya. Kalau sampai terjadi dan terjadi misalnya akibat masyarakat tidak puas terjadi kerusuhan sosial, Ya. lah ini bisa bahaya gitu loh ya. Jadi, nah kembali lagi ke masalah kemiskinan tadi, ya kan ya. Kalau memang standarnya minimum consumption 20.000, ya kan. Karena memang kita kebanyakan masyarakat urban, masyarakat rural, masyarakat perdesaan, ya itu bisa-bisa aja. Tapi kalau kita ambil secara makro rata-rata, mengikuti standar Bank Dunia, ya udah jelas lah 8,3 berapa persen itu ya memang wah kelihatan baru wah hebat sekali. Nah ternyata kalau kita pakai standar Bank Dunia 68, sekian persen gitu loh, ya kan ya. Tapi more than that, sekarang kita lihat yang paling penting mengetahui given the fact ya, given the numbers, outlook ke depan bagaimana? Betul. Ya kan ya, oke lah, you don't have to quarrel about the numbers ya kan. Ya. Sekarang kita lihat aja, apakah kemiskinan ini yang cuma turun 200.000 orang bisa dipertahankan atau tidak? Betul. Kan gitu, oke fine, I agree with you. Ya, angka gua lihat kan Pak Presiden bangga sekali kan teriak-teriak kan. Wah, angka pengangguran turun, angka kemiskinan turun. Oh, come on man, don't clap hand before the party is over. Before the game is over. Ya kan, Anda terlalu cepat merayakan kemenangan. Pertandingan belum selesai loh. Ya. Kan gitu. Ya kan ya. Nah, saya melihatnya no. Saya lihat ini the trend is quite bad. Bukan tidak mungkin nambah lagi. Ya. Bisa. Data yang lain mengatakan bukan hanya angka kemiskinan yang saat ini terjadi perbedaan tadi ya. Ada yang mengatakan penelitian yang lain data kelas menengah itu saat ini turun. Ngeri Dan itu. ini Asian Development Bank di pertengahan Juli kemarin mengatakan bahwa ini menjadi sebuah kondisi yang mungkin bisa berbahaya buat ekonomi kita. Sangat berbahaya. Nah, kira-kira dampaknya gimana? Lihat gini ya. Data turunnya kelas menengah itu memang harus diakui. Ini warisan Jokowi. Ya, sebab dari tahun 2019 sampai 2000 terakhir lah ya 2025 ini turunnya angka middle class kita dari 57, sekian juta menjadi 47,8 juta itu kan bukan dalam sehari terjadi. Ya. Ini akumulasi selama 5-6 tahun terakhir. Dan jadi ini kena imbasnya aja kena ya. imbasnya. Ya ini bukan jangan salahin Prabowo kalau dalam kasus ini ya kan. Yang saya salahkan dari pemerintah ini adalah mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Ya, padahal pemerintah ini menerima warisan yang tidak baik-baik saja, kan lucu. Kalau saya akan bilang, no, kita menerima warisan yang tidak baik-baik saja loh. What action we should do? Ya kan itu, ya kan. Nah, kalau ngomong ke sana, what should we do? Kembali lagi programnya kok populis. Ya, programnya harusnya pro bisnis yang menciptakan lapangan kerja. Karena kita butuh lapangan kerja. Kita lihat manufacturing sektor kita outputnya terhadap GDP sudah turun ke 18%, sedangkan penciptaan lapangan kerja ada di bisnis. Ya, jadi jangan teriak-teriak pro rakyat. Ya saya juga pro rakyat. Ya, tapi saat kalau ini banyak orang yang seolah-olah kalau pahlawan, kalau itu pro bisnis maka tidak pro rakyat. Gitu. Iya, maka tidak pro rakyat dianggapnya dia kapitalis, bukan begitu. Yang menciptakan lapangan kerja adalah bisnis, ya kan? Kalau bisnisnya kolaps, banyak PHK rakyatnya gimana? Rakyat yang kena, ya kan? Rakyat yang menjadi korban. Ya makanya bicara itu harus ada gini, bicara itu ada caranya. Ya kan, ya bukan asal nyablak aja ya, gitu loh ya. Yang kedua, mindsetnya kembali lagi, mindsetnya pemerintah ini harus kembali lagi pro bisnis, ya. Karena kan, sebetulnya dengan pro bisnis itu membuat bisnis ini bertumbuh, lapangan pekerjaan bertambah, maka otomatis secara keuangan daripada rakyat bagus, dan kemudian bisa konsumsi dalam negeri naik, pertumbuhan ekonomi meningkat. Exactly. Karena itu berarti sebenarnya pro bisnis sama dengan pro rakyat. Sama. Bukan berlawanan. Bukan berlawanan. Tapi kenapa kok saat ini banyak? Nih, saya kasih contoh lah soal GoTo. Ya kan? Ya, ini kan bisnis GoTo itu bisnis kemitraan, bro. Bukan hubungan industrial buruh dan majikan. Ya misalnya tukang Gojek, kalau dia berasa gue dapat pekerjaan lain, gue mau stop ngojek, dia bebas-bebas saja. Kan gitu. Ya kan? Karena ini bagi hasil. Betul. Ya kan? Ini tidak ada hubungan antara buruh dan majikan yang mengikat. Anda bebas ya to come and go.
Kan begitu, ya kan? Nah, ini dipaksa, ya kan? Wah, tukang Gojek harus dikasih THR. Ini pemerintah, anggota dewan ini ngerti apa enggak sih ya? Kan nggak ada gaji kan? Loh ini kan bagi hasil, bagaimana sih? Kalau nggak ada gaji kan berarti nggak ada karyawan. Ya kagak ada. Basically bisnis modelnya emang seperti itu. Nah, memang harusnya kan nggak ada THR dong. Ya. Kalau bukan karyawan. Ya tapi kan dipaksa. Ya. Nah, lucunya mindsetnya di sini seolah-olah pro rakyat. Bela rakyat, bela buruh. Tapi yang dia harus saya toblokin, jangan lupa loh. Yang menciptakan lapangan kerja ini pengusaha Gojek. Ya. Dan ternyata di lapangan saya naik Gojek nggak ada yang komplain. Oh, Bahkan mereka happy. Bahkan kemarin saya naik Gojek doang. Saya malah kalau Sabtu Minggu narik Pak, ya malam weekend itu, saya bisa dapat 700.000 loh. Ya kan? Nah kalau tiap hari saya dapat 300.000 lah. Nah kebetulan juga karena saya hobi main motor Pak. Jadi kalau saya udah terkumpul uang, saya berhenti ngojek. Saya baru balik dari Lombok nih Pak, naik motor sama istri saya. Habis 6 juta. Nah di sini kan satu indikasi Ya. bahwa Gojekers itu happy. ya. Iya kan? Satu kali lagi saya tanya, pada itu baru udah jam pulang kantor ya kan Pak, udah dapat berapa? Udah 30 tarikan Pak. Wah 30 tarikan kalau saya hitung-hitung minimal 10.000 ya udah dapat 300.000 loh. Ya, ya, Ya kan? Kerja di mana? Satu hari 300.000. ya. Ya you kerja S1, kerja kantoran bisa dapat UMR cuma 4 juta loh Jakarta. Betul. Ya kan? Jadi mereka bilang ya kita emang capek Pak, tapi ya boleh dibilang cukup lah. Ya kan? Nah, kayak gini-gini kan seharusnya pemerintah bukan berarti pro pengusaha itu kapitalis memusuhi rakyat. Ya. Loh, kalau bisnis ini digampangkan, dimudahkan, tidak ditekan, tidak dirongrong. Ya. Ini kan yang memetik buahnya juga pekerja. Ya. Dalam kasus ini mitranya ya, yaitu Ya. Gojekers gitu Ya. kan ya. Loh ini kok seolah tampil di gedung DPR dengan wah ini potongan 20% ini begini. Lu paham nggak sih cost daripada teknologi dari gua? Terutama Adriana Pitupulu tuh paling nyaring tuh dia. Padahal dia nggak ngerti apa-apa bisnis ini. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, sekarang kembali ke kelas menengah yang menurun tadi. Kira-kira gimana caranya supaya kelas menengah ini yang saat ini kondisinya turun bisa majority kelas menengah ini kan majority kalau nggak manajer ke papan menengah atas, biasanya juga owner UMKM. Betul ya? Ya. Majority. Nah, gimana caranya mereka bisa untuk meningkatkan kembali taraf hidupnya, kembali dari mungkin kelas menengah bawah menjadi kelas menengah atas. Ya kalau Anda pengusaha sendiri ya kan, misalnya lah ya saya kasih contoh ya, Anda termasuk kelas menengah yang kebetulan Anda tidak bekerja di pabrik. Ya. Misalnya ya, Ya. Anda berusaha misalnya bikin donat, bikin roti gitu kan ya, masukin ke kantor-kantor gitu kan ya. Ya, ya. Satu. Jadi punya set hustle ya. Iya, jadi nggak Punya tergantung. pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama. Iya, katakanlah ya biasanya istri melakukan itu ya. Nah, ya. banyak kebetulan saya lihat nih ada teman-teman yang istrinya bikin kue ini food and beverage lah ya. Ya, lantas dilempar ke sana, dilempar ke temannya, dilempar dia taruh di toko sana, ditaruh di toko sini. Dia kan nih. Nah, itu memang kalau bisa maintain as such, ya kan jangan harapkan, don't expect ya bahwa ini akan dalam sekejap menjadi besar. Betul. Iya kan ya. Tapi kalau you can maintain the size ya kan, you can maintain the margin itu udah bagus ya kan. Okay. Masalah pengembangan nanti tergantung berapa canggih Anda. Satu ya kan memainkan modal kerja. Ya kan? Yang kedua penetrasi marketnya. Gitu loh ya. Dan yang ketiga jangan lupa Anda bisa pinjam uang di bank kalau Anda bisa lah bikin laporan keuangan yang benar. Berarti UMKM pun bisa bankable ya? Bisa, kenapa enggak lah? Memang harusnya pemerintah dengan kondisi macam ini mendorong UMKM, makanya kan ada KUR. Ya kan, untuk bankable ya Anda harus paham bikin laporan keuangan yang benar. Ya. Nah, itu kadang-kadang ada perbedaan nggak sih, Prof? Antara seorang manajer, seorang direktur, seorang owner itu kira-kira Ya angle-nya berbeda tentunya ya. Kalau Anda pekerja manajer ya kan, Anda melihat laporan keuangan yang Anda pahami seperti ini ya, perasaan Anda bisa dak-dikduk.
Oh, Karena baru kayak gini nih bro, gue mesti cepet-cepet nih nyari kapal baru kan bisa. ya, Ya kan nih, mengetahui bahwa buku perusahaan seperti ini gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau Anda seorang manajer dan paham, wah ini keren nih. Ya, ini keren nih kita nih, margin kita terjaga ya kan, cash flow kita lancar ya kan, utang piutang kita juga lancar segala macam. Gue minta naik gaji ya. Kan bisa. Ya. Nah, si owner angle-nya berbeda lagi. Ya, mengetahui kayak gini, wah gue mesti bisa pinjam duit ke bank nih untuk ngegedein. Kan bisa. Ya kan kita nggak bisa get stuck seperti ini nih, kita mesti ekspansi nih. nah ya kan? banyak sekali orang-orang yang terutama UMKM ya, itu bingung loh, gimana sih caranya untuk bisa minjem duit di bank? Ya itu persyaratannya satu, kembali lagi, Anda benar-benar harus memproses usaha Anda seperti badan usaha yang ditangani, katakanlah badan usaha sendiri ya, yang berupa PT gitu loh ya. Artinya ini, kepentingan pribadi Anda jangan dicampur baurkan dengan kas bisnis gitu. Jangan bapaknya ngambil. Iya men, enaknya ngambil ya kan. Ini buat bayar uang sekolah nih diambil dari kas perusahaan. Jangan, harus Manajemen bisa dipisahkan. ya? Iya, manajemen aja. Harus bisa dipisahkan gitu loh ya. Harus lebih profesional. Lebih profesional. Iya. Tapi banyak sekali UMKM yang masih manajemen laci ya. Oh, masih kayak gitu. Campur aduk antara pribadi dengan usaha. Ya, bagaimana mau berkembang lo kayak gitu. Iya. Jadi bagi sobat sih, bagi Anda yang saat ini berusaha, Prof. Ferry mengingatkan ke Anda, jangan Anda mencampur adukkan antara keperluan bisnis dengan keperluan pribadi. Itu dipisahkan dulu. Nah, kemudian baru yang keperluan bisnis ini mulai ditata dengan baik. Betul. Nah, mulai harus mengerti mengenai gimana sih namanya arus kas, balance sheet bagaimana, apa aja isinya ya, bikin laporan rugi laba bagaimana yang benar, arus kas bagaimana yang benar ya, bagaimana interaksi ketiganya sehingga Anda bisa tahu apakah inventory Anda kebanyakan atau tidak ya kan, lantas bottom line-nya apakah bisnis ini profitable apa tidak ya kan, arus kasnya lancar apa tidak. Nah itu harus paham. Sebetulnya itu nggak susah ya? Enggak. Nah itu sih basically selama Anda pernah berbisnis harusnya Anda gampang tuh paham. Iya, itu cuma plus minus kali kebagi aja. Iya cuma persen tambah-tambahan. Oke. Nah, jadi bagi para sobat sip yang Anda merasa bahwa laporan keuangan itu penting, gimana caranya buat laporan keuangan? Nah, kalau Anda nggak bisa buat laporan keuangan, otomatis nggak akan bisa untuk minjem duit di bank. Nggak akan bisa punya permodalan. Susah. Dan otomatis nggak mungkin bisa punya investor apalagi nyari investor. Misalnya Anda pemain baru nih ya kan, bisnisnya misalnya katakanlah wah kita main consumer good aja ya, F&B aja, food and beverage misalnya nih ya, bikin inilah roti, bikin donat ya kan, bikin nastar segala macam. Ini marketnya di sana ada kawasan ekonomi baru nih ya kan, ada kawasan industri nih, bagaimana kita bikin catering misalnya. Nah Anda harus punya pembukuan yang benar. Iya. Makanya ada beberapa usaha yang awalnya UMKM seperti mie gacoan tuh gede loh Pak. Wih, sekarang gila tuh mie gacoan tuh. Iya. Gila itu, 15.000 satu gini. Padahal harganya cuma 15 ribuan ya. Iya 15.000. 20.000. Paling kalau aku hitung nih, cost of goods sold-nya paling 3.000 2.500 loh. Oh ya. Artinya marginnya kan gila, 80% loh. Iya. Gross marginnya ya. Iya. Makanya ini getting ekspansi loh. Iya. Terus kemudian ada yang usaha warung kopi, Iya. kemudian bertumbuh ya. Iya. Nah bahkan kemarin baru IPO Fore ya. Iya. Nah itu sampai IPO malah. Sampai IPO. Berarti bisa cari investor. Bisa. Hanya sekedar jual kopi. Iya. Padahal nggak punya pabrik kopi ya. Bener. Yang menarik memang di sini di Indonesia ini kalau ngomong UMKM itu di food and beverage. Sangat menarik. Marginnya luar biasa, tapi ya harus tahu cara mengembangkannya, harus tahu laporan keuangan. Iya. Oke, Prof. Ferry, thank you banget nih pencerahannya. Siap. Semoga apa yang kita sharingkan ini bisa membantu banyak rekan-rekan yang saat ini mungkin mengalami penurunan secara keuangan karena kondisi ekonomi di global maupun Indonesia dan bisa kembali naik menjadi kelas menengah. Oke, saya Tony Renwana Adikaryo. Thank you Prof. Ferry. Thank you. Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.